Apa kabar semuanya? Universitas Negeri Jakarta. Wah, luar biasa loh ini. Salah satu, boleh tepuk tangan? Ini pertama kalinya gue tampil di sini loh ini. Salah satu kampus negeri terbaik, Serawamangun. Enggak ya. Pokoknya UNJ itu selalu menghasilkan calon-calon guru terbaik di Indonesia. Boleh tepuk tangan buat kalian? Dulu, kalau boleh jujur, begitu gua lulus SMA, gua tuh pengen banget masuk UNJ loh. Tapi ya ternyata gagal dan gua harus masuk ke kampus lain yang lebih keren. Kampus gua gak keren. Semua kampus sama aja lah ya. Gak usah disebutin ya, dulu gua kuliah di, udah lah gak usah disebutin. Pokoknya di salah satu institut pertanian yang ada di kota Bogor lah. Gak tahu kan? Susah itu, inisialnya IPB itulah pokoknya. Dan sorry ya, gua waktu itu tuh lulusnya tepat waktu. Gua lulus 4 tahun untuk mendapatkan gelar diploma. D3 berapa tahun sih? Oh kelamaan ya? Ya gue yang bego nih. Tapi gue dulu lulus D3 serius, gue 4 tahun, gue lama. Dan menurut gue gini loh, jadi mahasiswa itu menurut gue lulus itu gak usah buru-buru. Iya kan? Gak apa-apa, biar lambat asal mutunya tepat. Itu. Daripada kita ngincer instan, ngincer cepet, akhirnya banyak orang yang pakai ijazah palsu. Ada gambarnya nggak nih ijazah palsu nih? Tuh, ini nih ijazah palsu nih. Iya, ini ijazah palsu. Bahkan sekarang ada orang yang jual ijazah palsu itu di internet. Gila, ini ijazah online ya. Mungkin wisudanya di toko bagus nih. Ini parah ini sebenarnya nih ya. Dan gini loh, ijazah palsu itu membahayakan masyarakat. Nih misalnya saya tanya nih ya sama kamu yang kerudung hitam. Nah, kamu mau nggak berobat ke dokter tapi dokternya pakai ijazah palsu? Nggak mau. Kalau masnya? Nggak mau. Cie sama sama Iya nggak ada yang mau karena dokter kalau ijazahnya palsu itu pasti bahaya kan? Misalnya mbak yang ini, dia berobat ke dokter yang ijazahnya palsu. Dia mau operasi usus buntu. Akhirnya apa? Usus buntunya berhasil diangkat, tapi guntingnya ditinggalin. Dokter main jahit aja, jahit. Begitu nyampe ujung, waduh, ini benangnya kepanjangan nih. Gunting mana gunting? Wah, di dalam nih. Akhirnya dibongkar lagi. Itu parah itu. Apalagi masnya nih, misalnya mas cocoknya apa ya? Dia begitu lulus cocoknya jadi tentara. Dia dikirim ke jalur Gaza. Cocok. Terus ketembak, perutnya ketembak, bledar gitu. Akhirnya berobat ke dokter, tapi ijazahnya palsu. Aslinya nih bukan dokter, tapi dukun. Akhirnya apa? Itu perutnya nggak dibedah, tapi disembur. Pakai air kembang ya. Buar. Alhamdulillah pelurunya hilang. Tapi pindah ke pasien sebelah. Lu tahu sendiri dukun kan sembur pindah. Iya kan? Dan untungnya ini si dukun nih ya. Si dukun malsuin ijazah. Itu buat jadi dokter bedah. Coba kalau jadi dokter kandungan. Gimana coba? Ada ibu-ibu gitu, aduh saya pengen ngelahirin. Oke tenang bu. Buah. Akhirnya bayinya pindah ke rahim sebelah. Yang sebelahnya masuk kan bayinya ke sini. Aduh dok, ini kenapa kok ada bayi baru di perut saya dok? Ya elah bu, namanya juga anak baru. Paling lagi di ospek sama anak lama. Sekarang di Indonesia tuh banyak banget yang palsu-palsu. Contohnya kayak beras, apa tuh yang kemarin tuh? Beras plastik, ada nggak gambarnya beras plastik? Tuh beras plastik nih. Tapi kok agak kuning ya? Oh ya pokoknya itulah. Beras plastik, iya kan? Beras plastik. Jadi sekarang itu masyarakat bingung, apa-apa serba palsu. Disangka beras, nggak taunya plastik. Disangka uang, nggak taunya palsu. Disangka ganteng, nggak taunya serigala. Ya, ini gimana sih?
palsu nih sebenarnya nih. Dan kalian tahu gak sih kalau beras plastik itu dibuatnya di mana? Di Cina. Dalam jumlah yang sangat banyak, jutaan ton loh beras plastik dibikin di Cina. Berarti rata-rata di sana itu banyak beras yang dari plastik ya kan? Wah, beras yang ini dari plastik, yang itu dari plastik. Gua ngerinya apa coba? Plastik habis. Kalau plastik habis, yang kasihan siapa? Tuh, artis-artis Korea. Dia mau operasi plastik pakai apa? Pakai beras. Tom Bingse nih, Tom Bingse datang nih. Tom Bingse. Dok, saya mau operasi plastik nih dok. Waduh, plastik habis, pakai beras ya? Udah nggak apa-apa dok. Aduh, akhirnya berhasil dia. Ganteng gara-gara beras. Main sinetron, ganteng-ganteng organik ya. Aduh, main sinetron ganteng-ganteng organik. Jadi pas adegan nangis, yang keluar bukan air mata, air tajin. Pas adegan dialog nunduk aja ya kan. Kok lu dialognya nunduk? Ya namanya juga beras kan dari padi. Makin berisi makin merunduk. Itu serba palsu-palsu dan gini loh, gua seneng banget apalagi sekarang bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, yang paling gua sebel dari bulan Ramadan tuh biasanya apa coba? Petasan. Itu bocah-bocah kecil kalau main petasan ya nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang suka jahil. Ada kucing ya kan lagi makan, petasan ditaruh di makanannya, bakar. Bubar, belepotan. Parah tuh. Gue pengen sekali-sekali nih bocah nih ya, dia jahil ke kucing yang bukan lagi makan, tapi lagi boker. Dimasukin ke itunya, bakar. Kok nggak meledak ya? Bledar! Kucingnya ketawa, belepotan. Gue seneng banget bisa berstand up komedi karena ngelatih kita biar nggak sensitif, ya kan? Biar kita nggak sensitif. Karena kenapa? Karena orang Indonesia itu biasanya menilai orang dari penampilan. Misalnya gue tanya nih ke Pak dosen ya? Oh kayak dosen tuh. Oh iya. Misalnya mas yang ini yang pakai kacamata nih. Dia kesehariannya tuh misalnya dia dandaninnya pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko. Orang-orang manggilnya udah apa? Orang-orang manggilnya udah apa coba? Pak J, nggak ngopi dulu nih, ya kan? Padahal belum tentu dia haji. Siapa tahu tukang bubur. Kan ada filmnya tuh, tukang bubur naik haji. Mungkin nanti lama-lama ada season 2-nya tuh. Dagang bubur bila mampu. Udah kayak rukun Islam ya. Ini sebenarnya kenapa sih, apa motivasi sutradara ini bikin film tukang bubur naik haji? Sebenarnya bagus nih, bisa menginspirasikan gitu. Cuma lama-lama lu bayangin nih, ini gara-gara film tukang bubur naik haji, ini akan memotivasikan setiap tukang bubur untuk berangkat ke tanah suci. Coba lu bayangin, tukang bubur yang ini ke tanah suci, yang itu ke tanah suci, semuanya ke tanah suci. Ntar lama-lama Ka'bah isinya gerobak semua. Orang lain lempar jumroh, ini lempar seledri. Bawang goreng. Oke, saya Jipur Wato, selamat malam.